kemudian saya bekerja di perusahaan farmasi, salah satu perusahaan farmasi nasional, PT Koninex ya, di Solo. Saya bekerja selama 8 tahun, jadi cukup mengerti bagaimana dunia farmasi atau obat-obatan. Begitu. Biasanya kalau tahu tentang obat-obatan malah agak hati-hati dengan obat-obatan karena tahu efek sampingnya apa. Gitu. Nah, waktu itu saya punya anak kecil usia 3 tahun yang punya alergi macam-macam dan ada asmanya juga. Jadi alergi dan asma. Kalau alergi tertentu nanti dia gatal, batuk-batuk, sesak nafas, kadang-kadang bahkan bengkak di seluruh badan, bisa terjadi seperti itu. Sehingga ya mau tidak mau, karena juga tahunya medis ya hampir setiap bulan kita ke dokter spesialis anak untuk pengobatan. Awalnya saya bilang, dok, kalau bisa jangan kasih antibiotik ya dok. Ya pak, dan kasih saya. Memang di awal-awal bisa tanpa antibiotik, tapi ternyata lama-lama pak ini maaf harus kasih antibiotik pak karena sudah ada infeksinya, sudah ada oke, ya jangan berat-berat ya udah oke, ya kasih antibiotik. Terus lama-lama apalagi, wah pak ini antibiotiknya harus begituan. Jadi kadang-kadang satu resep itu nggak cukup, harus 2 resep, begitu. Nah itu terjadi ya begitu saja dan saya pikir ya sudah. Nasib kan begitu ya, nasib anak saya memang punya banyak alergi ya sudah harus sering-sering ke dokter. Waktu itu juga pikiran saya seperti itu sampai kemudian saya mengenal prani giling, belajar prani giling. Karena di prani giling ini bisa dipelajari siapapun tanpa harus memiliki latar belakang tertentu. Latar belakang saya apotek juga bisa belajar giling dan belajarnya hanya per tiap tingkat itu hanya 2 hari, jadi sangat mudah dilakukan. Nah, ketika sudah belajar, ketika anak saya mulai kambuh, misalnya mulai demam, itu saya healing sendiri, saya terapi sendiri. Saya malam demam, biasanya besok paginya juga masih demam, terus nanti harus tunggu 2 hari sampai ke dokter, nah nanti baru dapat obat seperti itu. Karena kadang-kadang biasanya kalau hanya dengan paracetamol aja itu nggak sembuh. Nah, tapi setelah healing, loh besoknya kok turun demamnya. Nah, tapi nggak jadi ke dokter. Terus lain ketika, lain waktu alergi sebadan bengkak semua. Waktu itu jadi sempat nggak bisa nafas, situasinya darurat, nggak bisa nafas, bengkak semua. Kita healing ya, dalam waktu kira-kira 10 menit bisa nafas lagi. Kemudian kita larikan ke dokter. Sampai di dokter cek semua, oh ini nggak apa-apa pak, pulang-pulang cuma dikasih CTM. Padahal tadi kejadiannya itu sangat dramatis. Kalau karena nggak bisa nafas, karena berarti kalau sampai telat, ya mungkin sudah ada tambahan gelar di depannya ALM tadi. Padahal jarak rumah ke rumah sakit waktu itu 30 menit. Jadi kan nggak tahu 30 menit itu masih bisa kejar. Nah akhirnya ya karena saya sudah belajar, setiap kali sakit kita coba sendiri, lama-lama nggak kerasa. Oh iya ya, ini kok sebenarnya udah lama sekali kita nggak pernah ke dokter. Jadi kalau dihitung, saya belajar sudah lebih dari 16 tahun dan sejak saat itu anak saya yang tadinya hampir setiap bulan ke dokter, sekarang hampir tidak pernah ke dokter. Dan ke dokter pun itu kadang-kadang hanya untuk sakit yang ringan, tidak sampai untuk antibiotik. Paling batuk, pilek, ya tanpa infeksi berat. Nah itu yang bisa. Terus saya berpikir dong, wah kalau gini nanti perusahaan farmasi dokter bisa tutup dong. Saya pikir tidak cukup, pasti banyak banget. Saya meringankan pekerjaan dokter malah. Ya kan, ya dokter menangani kasus-kasus yang memang berat gitu loh, bukan sidik-sidik ke dokter. Dan sekarang sejak zaman BPJS, tapi banyak orang sakit kan? Iya. Banyak kan, karena apa sedikit ke dokter, apa sedikit ke dokter. Yang padahal sebenarnya itu bisa kita tangani sendiri kalau kita tahu caranya. Begitu. Itu sedikit
perkenalan. Dan sejak kemudian setelah saya belajar ini, akhirnya saya terpanggil untuk menyebarluaskan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Karena ini saya mengalami sendiri dari kehidupan saya sendiri, ya. Maka saya ingin kalau bisa sebanyak mungkin orang juga bisa mempelajarinya dan bisa, tadi kan Mbak Lucy ngomong diri kita adalah dokter yang terbaik bagi diri sendiri. Masuk nanti kita bisa belajar menjadi dokter bagi keluarga kita. Ya, setidaknya untuk mengatasi tadi hal-hal yang sifatnya PPPK, kesehatan mental di tengah perubahan. Terus beliau sudah, wah betul sekali itu Pak. Karena nakes saya aja itu ya banyak yang stres. Ya karena tuntutan macam-macam ya. Terus gimana Bu? Ya itu efeknya apa? Efeknya stres tadi ada yang hipertensi, ya. Di antara panjangnya apa ada yang hipertensi? Terus apa lagi? Autoimun. Autoimun. Terus jantungnya ada juga yang aritmia. Nah, siapa yang suka deg-degan? Deg-degan. Hari ini deg-degan ya. Apalagi dalam komunikasi Deg-degan hari ini. Terus satu lagi yang juga parah adalah kanker. Begitu, kanker itu peradangan yang sangat akut. Nah itu yang terjadi. Nah juga sekarang ibu bapak susah. Pekerjaan kita di rumah sakit adalah merawat orang sakit supaya sehat. Nah kalau perawatnya sakit, yang merawat siapa? Katanya dengan makanya sebagai perawat itu ya harusnya kan sehat, ya toh? Harusnya perawat itu harusnya lebih sehat dari pasiennya, betul nggak? Tapi kenyataannya tidak manusia. Ini yang dari sisi medis, dari sisi dunia pendidikan. Yang dari guru siapa? Pendidikan atau sekolah? Boleh katakan? Isin apa tuh isin? Ya, stres itu juga mewarnai dunia pendidikan. Jadi bahkan yang namanya stres itu bisa membuat orang baik menjadi tidak baik. Ya. 2 tahun yang lalu ini kejadian di sekolah Katolik yang terkenal di Jawa Timur. Ya, saya tidak sebut namanya. Ada seorang guru favorit, guru komputer, yang dia melakukan budir di sekolah. Dia menggantung diri di WC siswa. Padahal dia itu guru favorit. Nah itu membuat shock semuanya. Ya, dan di tengah jam pelajaran, ya ada saksi mata anak sekolah itu 63 anak SD kelas 6 dan SD dan SMP ada 63 saksi mata yang melihat langsung. Gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata apa yang menjadi latar belakangnya adalah masalah ekonomi. Padahal guru komputer dianggap itu urusannya kok masalahnya ekonomi, kok nggak aneh ya. Anda akan ke penjara. Makanya dokter itu yang kena penyakit medis, perawatnya medis kan. Kok seringkali masalahnya ekonomi gitu. Nah itu dia. Makanya istilahnya ekonomi. Seperti saya sekolahnya ekonomi. Saya sekolahnya ekonomi, tapi sekarang masuk di dunia kesehatan. Lengkap. Mulai ekonominya sehat. Ya begitulah.
Misalnya ada orang kalau nyapu sapunya nggak pernah dikembalikan. Nah, yang lain mau nyapu gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang kecil-kecil. Nah, jadi kita mesti sadari bersama bahwa hidup kita ini tidak lepas dari yang namanya stres. Setuju tidak? Setuju. Ya, selama kita hidup ya kita masih akan stres. Dan stres Anda akan berakhir kalau sudah meninggoy. Nah, banyak kalau menurut Anda yang bikin penyebab stres paling besar itu dari kantor, pekerjaan atau dari keluarga? Dari kayak bobotnya sama. Berapa kilo teman-teman? kan ini stres terus ya. Ya, dua-duanya. Dari keluarga karena tuntutan ekonomi, anak pengen sekolah, anak pengen beli HP. Apalagi anak sekarang kan semuanya punya HP, gitu, mau beli laptop. Makanya tadi kalau harus bayar cash juga nggak bisa, akhirnya cicilan. Kan seperti itu. Nah, ada stres dari rumah karena apa? Tekanan-tekanan tuntutan kehidupan. Belum lagi di kantor ada tekanan-tekanan dari tuntutan pekerjaan. Begitu. Nah, tetapi Ibu Bapak, mana sih yang lebih bikin stres? Stres karena pekerjaan dan keluarga, atau lebih stres kalau nggak punya pekerjaan dan nggak punya keluarga? Mana yang lebih stres? Punya keluarga dan pekerjaan, stres karena pekerjaan dan keluarga, atau stres karena tidak punya pekerjaan dan tidak punya keluarga? Nah, makanya kadang kita itu juga harus belajar bersyukur ya. Aku ya stres tapi tujuannya untung masih punya keluarga. Tujuannya ini naik kan pompai jatuh pelampiasan. Makanya salah satu manfaat punya suami gitu. Kalau ada masalah di kantor, saya bisa lagi bocornya itu ada gitu loh. Minimal punya pelampiasan. Makanya kan laki-laki itu selalu salah. Wanita selalu benar. Makanya kalau si suami saya gitu, ya kalau mau nyalahin nyalahin suku ya. Sana ya Pak. Ya begitu. Makanya saling menyalahkan komunitas itu kan bisa lagi saling menyalahkan. Ya begitu. Jadi itulah kita mesti perlu juga belajar untuk melihat hidup kita dari sisi-sisi yang lebih positif. Memang hidup itu berat, penuh stres, tapi kalau kita pikirkan terus-menerus, ya makin berat. Makanya harus dilihat dari sudut pandang yang lain. Begitu ya. Oke, maka izinkan kami akan berbagi, belajar bersama panjenengan semuanya. Oke, apa itu prana healing? Prana healing adalah suatu sistem penyembuhan yang menggunakan prana atau chi atau energi kehidupan untuk menyembuhkan secara fisik dan psikologis. Jadi penyembuhannya ini sifatnya holistik, tidak hanya fisik saja, tapi juga secara psikis. Prana healing bekerja berdasarkan kekebalan. Dan yang penting ini, Bapak, kenapa kok kami berani berbicara di sini? Karena prana healing tidak menggantikan kedokteran, melainkan melengkapinya. Saat ini di Indonesia sudah dipraktekkan secara resmi di rumah sakit itu banyak di rumah sakit di Bali. Yang pionirnya adalah rumah sakit provinsi Bali di Sanglah. Di sana ada poli prana healingnya. Dan ternyata bisa membantu pasien untuk cepat sembuh. Kalau pasien-pasien yang habis operasi itu pulangnya lebih cepat, jadi mengurangi tagihan BPJS. Itu loh yang harusnya misalnya 3 hari setelah operasi rata-rata 3 hari harus pulang. Ini sehari saja. Ya, kalau sehari kan tagihannya turunnya cukup banyak. Nah, Ibu Bapak, yang namanya stres itu bisa membuat orang kita kotor seperti ini. Kalau orang itu stres, auranya tidak terang atau gelap?
gelap bukan karena wajahnya. Apa efek aura gelap? Kita manusia memandang realitas, memandang dunia ini melalui aura kita. Aura kita itu seperti kacamata. Nah, kalau kacamata Anda gelap, kira-kira apa yang terjadi? Siang terasa mendung, cantik terasa jelek, baik kelihatan buruk. Bawaannya apa? Panas, emosi terus. Nah, sehingga sebenarnya kalau ada orang yang mudah sekali marah-marah, gitu ya, selalu emosi dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan doi stres ini. Mohon maaf. Ya, menyelam boleh. Apa? Menyelam boleh. Oh, menyelam betul. Apakah juga termasuk nyalahnya orang lain? Loh iya. Kita iya kan Seolah-olah orang lain itu harus tegas dengan saya misalnya. iya benar. Ini salah. Nah, kawan bayi ya nih. Zaman dalam ini kan boleh ya. betul sekali. Ya karena apa? Tidak bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Ketika ya misalnya memberikan perintah, Pak, belum rumah bersihkan, kalau bersihkan rumah, beri perintah ke OB, gitu. Ya OB-nya mulai bersih-bersih. Loh, kok kayak gitu? Gitu. Jadi kadang-kadang apa? Instruksinya nggak jelas. Misalnya bisa jadi instruksinya nggak jelas. Atau misalnya bersihkan itu apa? Apakah nyapu atau bersihkan langit-langit atau ngelap meja atau apakah gitu? Nah, kadang-kadang instruksinya nggak jelas. Karena apa? Kalau orang itu awalnya gelap, komunikasinya menjadi sulit. Ya, ketika mulai ngomong saja, itu udah ngomongnya itu tegangannya tinggi, nggak bisa ngomong dari hati ke hati. Sehingga ini yang sering membuat apa? Sebenarnya bahkan maksudnya baik, tapi diterima dengan salah. Kebaikan itu bukan hanya sekedar niat, tapi bagaimana kita mengeksekusinya. Misalnya ada ini cuma dapat bonus nih, gara-gara habis itu seminar ini semua aku dapat bonus 1 kali gaji. Angin lamun ya. Tapi bonusnya kasihnya dilempar ke muka, nih bonus kuat. Kira-kira bagaimana? Tetap terima. Duit tak. Baiklah. Salah sebenarnya. Jadi pelajaran ekonomi. Ya, baik. Nah begitu, jadi masalah kadang-kadang memberikan tugas, ya toh. Misalnya, enggak, itu dulu besok laporannya di kumpulin ya, karena besok kan 2 hari lagi sudah akreditasi jam sosial. Itu kan enak loh. Terus beda lagi dengan, sama lo, karena kita 3 hari lagi akreditasi orang mungkin. Garapan dewe. Sebenarnya kan maksudnya niatnya sama-sama berhasil akreditasi, benar? Tapi caranya beda. Kenapa bisa berbeda? Ya, ulatnya petang. Nah, kenapa kok ulatnya petang? Karena dikuasai oleh stres tadi. Contohnya gini, Bapak, stres itu benar, tapi lo bisa membuat orang yang baik menjadi orang baik. Misalnya nih, bapak ini biasanya kalau pulang ke rumah, istri sudah menyediakan snack, kopi panas, Nah, pada hari itu kebetulan habis akreditasi dan banyak temuannya ternyata harus diperbaiki, kan? Pulang ke rumah, kopinya nggak ada, snack kemarin, sisa kemarin. Ketemu istri kira-kira
kayak goblok gitu sama. Tapi kita coba beda skenario. Hari itu kita bisa buat bonus, gitu, karena akreditasi akhirnya senang dari yayasan ikut memutuskan, wah kasih bonus. Pulang ke rumah, nggak ada kopi, nggak ada snack, ketemu istri bagaimana? Jajannya? Jadi sebenarnya yang bikin marah tadi situasi di rumah atau situasi di kantor? Kantor. Iya. Nah itu. Jadi seringkali stres dari kantor itu dibawa ke rumah. Ya itu. Nah, tapi kadang-kadang juga ada sebaliknya. Stres dari rumah dibawa ke kantor. Makanya Bapak, kalau ada teman kantor Anda, si kantor suka marah-marah, berarti apa? Stresnya dari jadi seperti bonus stres ya, ya. Nah, maka penting sekali bagi kita untuk apa? Jangan sampai stres kita ini mempengaruhi kualitas hidup kita. Maka kita harus memiliki cara supaya setiap hari bisa membersihkan energi stres yang hari ini menjadi seperti ini. Ada suka yang gambar kiri atau yang kanan? Coba kalau setiap hari Anda ke kantor di rumah, auranya seperti ini kira-kira bagaimana? Bersinar. Gitu ya. Kalau pasien ya, ada pasien datang. Pasien itu kira-kira datang bawa stres nggak? Ada nggak sih pasien yang datang dengan penuh kebahagiaan? Membawa harapan atau enggak? Pasien itu datang dengan penuh stres dan putus asa. Nah kalau setiap hari kita ketemu orang seperti itu, kira-kira bisa ketularan nggak? Nah, stres itu bisa menular Bapak. Menular. Kalau dalam dunia medis ada namanya infeksi nosokomia. Ada juga yang namanya stres nosokomia loh. Stres itu bisa menular. Makanya kita harus waspadai. Apalagi jangan harus pasien, interaksi dengan pasien dan sebagainya. Maka penting sekali Anda punya cara setiap hari membersihkan diri dari aura stres. Dan kalau Anda aura bergerak, ya seperti ini, Bapak. Pasien begitu lihat Anda, langsung 50% sakitnya sembuh. Ketika Anda auranya terang benderang, Anda selepas saja dengan penuh kasih. Enggak cetek, ini mau aja apa Anda? Hanya dengan ketulusan Anda, tindakan sederhana yang penuh ketulusan, penuh kasih itu sudah bisa mengurangi penderitaan pasien. Karena pasien itu sakit sebenarnya karena stres. Gitu loh, orang stres yang butuh proses saja didengarkan, dimengerti, dipahami, dan yang memahami memahami. Oke, di rumah sakit terutama, nah dokter dan nakes ini yang belajar memahami pasien. Gitu ya. Nah, Rani Gilling bekerja berdasarkan dua hukum alam. Yang pertama hukum penyembuhan diri sendiri, yang kedua hukum gaya hidup. Apa arti hukum penyembuhan diri sendiri? Bahwa secara umum kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Contohnya kalau Anda di dapur kena pisau, perang ya, berdarah, kan kita memberi antiseptik, betadin. Tapi apakah betadin mampu menutup lukanya? Yang menutup lukanya siapa? Tubuh kita sendiri. Ya. Terus kalau kita sakit pilek, meriang, masuk angin, apakah harus selalu minum obat untuk sembuh? Tidak. Apa yang kita butuhkan? Cukup makan bergizi, ya itu sembuh dengan sendiri. Jadi sebenarnya tubuh kita punya kemampuan. Yang kedua, apa
bahwa untuk hidup kita butuh yang namanya energi. Nah, orang sakit energinya bagaimana? Kuat atau lemah? Lemah. Makanya dengan menambahkan energi ke dalam tubuh orang sakit, proses penyembuhan diri sendiri akan dipercepat. Kata kuncinya adalah mempercepat proses penyembuhan diri sendiri. Bisnismen, pengusaha, kemudian beliau ini melakukan penelitian tentang metode pengobatan timur dari Cina, India, dan Tibet. Ya, jadi beliau mempelajari itu dan akhirnya mendirikan Prani Giling atau menciptakan ilmu yang namanya Prani Giling. Prani Giling saat ini sudah dipraktekkan di lebih dari 130 negara. Ya, 130 negara. Salah satunya Indonesia. Nah, beliau memiliki misi mengurangi sakit dan penderitaan manusia. Jadi ini sejalan tentu dengan visinya dari Fransiskan ini ya. Kemudian punya visi agung yaitu surga di bumi. Kok agak nenek surga kok di bumi? Ya, biasanya surga itu di akhirat. Nah, rekan-rekan, di antara Anda yang hadir, kira-kira siapa yang ingin masuk surga? Boleh katakan, siapa yang ingin masuk surga? Ada yang belum memutuskan, susah. Siapa yang ingin masuk surga? Katakan. Oke, siapa yang mau masuk surga duluan? Surga itu tempatnya enak atau enggak? Enggak tahu. Nyaman atau enggak? Enggak tahu. Menyenangkan atau enggak? Enggak tahu. Nah, kayak nonton bioskop itu loh. Filmnya main. Siapa yang mau nonton duluan? Sisi apa enggak? Duluan apa enggak? Atau seperti kita ada makan enak. Oh, siapa yang mau makan duluan? Kan duluan. Lah, surga sama bioskop itu kira-kira indah mana? Surga kan? Makanan di surga sama makanan di bumi kan? Mana coba? Saya tahu nih surga. Nah, waktu di surga bisa kurang dulu. Nah, ini kenapa kok rata-rata demikian? Karena orang berpikir untuk masuk surga harus mati dulu. Benar enggak? Yang takut itu bukan surganya, mati. Nah, makanya nanti harus ada pelajaran lagi susah belajar menghadapi kematian. Loh, karena semua orang ini bakal mati dong. Nah, dalam gereja ada hidup persiapan berumah tangga. Ada nggak hidup persiapan mati? Kursus persiapan mati ada nggak? Harusnya nanti ada. Itu pelayanan yang baik. Nah, makanya karena apa? Hidup rumah tangga orang kita siap-siap, gitu. Mau punya anak aja juga siap-siap, gitu. Mau anak punya. Mau jadi suster aja juga siap-siap, mau kekal siap-siap, ada pelajarannya. Lah mau mati kok nggak siap-siap. Makanya banyak orang takut mati. Ya, oke. Nah, gambaran tentang surga menurut Anda, kira-kira setuju tidak kalau surga itu indah? Setuju tidak? Surga itu penuh kedamaian, setuju tidak? Terus apa lagi kira-kira? Penuh kemuliaan. Terus apa lagi? Penuh kedamaian ya. Terus lagi bebas dari penderitaan. Benar nggak? Nah, karena orang udah nggak bisa sakit lagi, ya. Baik. Nah, sekarang saya tanya. Pada suster ibu bapak untuk merasakan damai sejahtera, bahagia, indah, bebas dari penderitaan, apakah Anda menunggu mati dulu? Pengennya nunggu mati atau sekarang? Loh, saya makanya tadi kok saya tanya siapa yang mau sudah duluan kok gak ada
Belum loh, ngomong saya juga halus, tapi kok dia malah sama saya. Dan teman-teman, jujur saja, kita semua itu punya terus-sudut masing-masing. Kita semua tidak lepas dari terus-sudut. Ya, bahkan Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa ketika hadir ke dunia ini, kita hadir dalam jiwa yang tidak utuh, jiwa yang pecah. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari orang tua yang tidak sempurna. Kalau yang dilahirkan dari orang tua yang tidak sempurna, bisa nggak mengharapkan anaknya sempurna? Ya nggak mungkin. Siapa yang pada masa kecilnya mengalami kekerasan fisik dari orang tua, suka dipukul atau dijewer, dijepit? Nggak ada. Siapa yang ada coba? Enggak semua. Kekerasan kembali dari orang tua misalnya. Terus bodoh, tidak ada. Oh, atau dari guru-guru kita zaman dulu ya, guru-guru sekolah kita zaman dulu. Siapa yang zaman sekolah dulu suka dipukul garis? Pernah merasakan penggarisan? Yang pernah merasakan penghapus? Apa kapur? Umumnya pernah. Karena kalau dulu sekolah kita masih zaman feodal ya masih seperti itu. Ya, dijepit, dijuwe, diapa itu biasa. Ya. Jadi kita semua pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Dan itu semua meninggalkan kamu. Pernah nggak coba ini? Belum pernah. Makanya tidak heran kita kadang-kadang yang sakit itu masih ada dalam diri kita dan hanya tinggal tunggu momen yang tepat untuk orang menyentuh terus untuk tadi sakitnya keluar lagi. Rasa rendah diri, sulit percaya pada orang, menutup diri, menghindari konflik, terlalu bergantung pada orang lain, menoleransi perilaku kasar atau kekerasan, takut ditinggal atau ditolak, sulit membantu batasan diri, mengorbankan atau mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi orang lain, bergantung pada validasi orang lain atau standar lingkungan sosialnya. Ada nggak yang mengalami perasaan-perasaan ini atau gejala ini? Nah, ini dampak dari luka batin. Ya. Rasa rendah diri saja misalnya, orang misalnya mau ada pertemuan, misalnya tadinya besok kamu jadi MC ya, ternyata tiba-tiba atasan bilang MC ini aja, ya diganti, terus ngomong maaf besok nggak jadi MC, ya terus apa? Setelah itu nangis, sakit hati, kenapa? Dia merasa rendah diri, aku tidak layak. Loh Pak, tapi nggak ada urusan layak tidak layak, hanya masalah ada perintah atasan. Kadang-kadang ini saja. Ya. Nah, jika luka batin tidak disembuhkan, efeknya apa? Anda akan terus menjadi korban, ya, atau justru menjadi pelaku. Korban itu bagaimana? Pernah nggak misalnya relasi rumah tangga, ada yang namanya KDRT misalnya, atau ya KDRT lah. Terus apa? Perempuannya ini kita cerai, ganti suami, KDRT lagi. Cerai lagi, sampai suami ketiga KDRT lagi. Pernah mengalami seperti ini tidak? Belum. Jangan. Pernah mendengar seperti ini tidak? Atau misalnya dapat suami, dapat pasangan tapi apa? Dimanfaatkan secara finansial. Artinya yang kerja wanita, suaminya tidak mau kerja. Ya, kerjanya apa? Antar istri, antar anak. Tapi nggak kerja. Terus nggak dibinakan, pisah, cerai. Terus nikah lagi, kejadiannya yang sama terulang kembali. Nah, jadi kadang-kadang bisa menjadi korban terus. Anda akan menarik kejadian yang sama lagi dan lagi. Ya, di rumah bisa nyanyi bojone, di kantor bisa nyanyi atasan. Kok bisa nyanyi terus?
Nah, biasanya balas dendam. Karena dia disakiti, karena dia menyakiti orang lain. Kadang-kadang itu dilakukan dulu misalnya dididik keras oleh orang tua. Dan tadi dipukul apa? Sama anak juga gitu. Anak yang berjalan pukul, misalnya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang sekarang agak beda. Jadi abuse ke anak, melakukan dendamnya ke anak itu ekstrim. Yang dulu misalnya saya minta sama orang tua nggak pernah dituruti, misalnya keras dia apa-apa nggak dituruti. Sekarang dendamnya ke anak, minta apa-apa dituruti. Efeknya gimana? Jangan lupa. Nah, ini bagi para pendidik, ini zaman sekarang ya, banyak sekali orang yang dulu ini hidupnya sensor. Nanti ada ceritanya. Tapi kita lanjut dulu. Siapa yang ingin hidupnya bebas dari beban? Jadi ringan seperti ini kira-kira. Mana sih yang enak, mana beban atau hidupnya ringan? Kadang-kadang beban kita itu kita bawa puluhan tahun. Misalnya tadi loh, ada trauma seksual masa kecil. Itu juga terus-menerus loh. Seumur hidup. Pernah tadi diusir kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua, itu jadi beban seumur hidup juga. Kemana-mana dibawa. Sampai kapan ada yang membawa beban itu? Nah, seperti yang mungkin sudah saatnya kita lepaskan beban itu. Nah, ini apa sih arti melepaskan? Semua trauma, kejadian yang tidak menyenangkan, itu efeknya salah satunya apa? Bikin marah kan? Siapa yang suka kalau dipukul? Gak ada kan? Nah, marah kan? Reaksi pertama kita adalah marah. Saya suka tidak. Nah, ketika kita marah, itu seperti kita memegang bara api yang panas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Dilepaskan seharusnya. Tapi yang terjadi selama ini adalah enak saja, yang salah dia kok suruh saya memaafkan, yang menyakiti dia kok saya harus memaafkan. Sekarang yang terjadi, kita terus-menerus memegang bara ini. Biarin, sakitnya kita pegang terus, saya menghukum dia. Kita menghukum dia dengan cara apa? Memegang bara api ini. Yang sakit siapa? Diri sendiri. Nah, ini kalau yang tadi tipe menjadi korban, Anda akan jadi korban terus-terus. Dengan tidak memaafkan, Anda akan jadi korban terus-terus karena Anda menyakiti diri sendiri. Tapi kalau tadi tipe balas dendam, apa? Karena panas, dilempar. Kalau dilempar kira-kira bagaimana efeknya? Menyakiti orang lain. Nah, kalau orang lain itu terima. Biasanya kalau orang lain dilempar, yang dilakukan apa? Jalan-jalan. Kapan selesainya? Ya ketika Selesainya kalau kita sudah bisa memaafkan. Makanya ketika ditampar pipi kiri Anda, berikan pipi kanan Anda. Nah, jadi terus apa dong yang harus dilakukan kalau saya membalas kalau Anda terluka? Kalau Anda terluka, logikanya apa yang dilakukan? Disembuhkan lukanya. Bukan malah membalas, sembuhkan lukanya. Nah, ini penting sekali, kita perlu belajar untuk melepaskan kemarahan, bukan melampiaskan atau memendam kemarahan. Dan kalau Anda memendam kemarahan itu terus, ya, kemarahan itu panas atau dingin? Panas. Inilah yang mengakibatkan peradangan. Yang nomor satu yang bikin demam, kalau Anda terserang demam, kena infeksi, itu pasti nomor satu Anda habis marah. Baik marah yang Anda ekspresikan maupun marah dalam hati. Karena marah itu bukan berarti suka marah-marah, beda.
ada orang yang kelihatannya kok dia itu kok apa ya senyum terus tapi kok sakit-sakitan ya. Sarno. Kalau senyum-senyum tapi sakit-sakitan apa? Ya dia itu senyum sambil menahan kemarahannya ditahan. Ya dan kalau ini dipendam dalam waktu yang lama, peradangannya makin lebar, suatu ketika bisa menjadi kanker. Ya, kalau sebelum kanker, peradangan yang lain adalah autoimun. Karena autoimun juga peradangan sebenarnya. Itulah kenapa sampai hari ini autoimun bisa disembuhkan ya? Bisa tidak Ibu Bapak? Autoimun bisa disembuhkan ya? Tidak bisa. Ya hanya bisa dikendalikan, tapi nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Penyebab sakitnya adalah karena kemarahan. Selama kemarahannya tidak disembuhkan, ya tidak akan sembuh. Orang yang kena hipertensi bisa sembuh tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, harus minum obat seumur hidup. Kenapa? Karena hipertensi itu penyebabnya adalah sebenarnya memendam emosi. Aduh, aku berarti. Tapi tetap aku kelihatannya dia gitu. Nah, hipertensi itu penyakit cowok atau cewek sih? Banyak kan cowok cewek? Hipertensi. Sehat. Saling lempar gitu. Oke ya. Kejadian stroke kan rupanya itu. Tapi ada kabar baik teman-teman, rekan-rekan. Sakit itu ada baiknya, sakit hati itu ada baik. Karena malu sakit hati dan menderita jiwa akan bertumbuh. Coba ya, teman-teman, kalau dari kecil sampai dewasa tidak ada orang yang pernah menyakiti Anda. Semua orang baik sama Anda. Kira-kira bagaimana? Menghadapi dunia nyata bagaimana? Jadi lemah. Semua orang maunya lemah lembut, gurunya lemah lembut, semuanya. Ya dia akan jadi generasi yang lemah. Nah, berarti generasi strawberry itu bawaan lahir atau diciptakan orang tua? Jadi jangan menyalahkan anak. Karena strawberry ini strawberry kan kita yang menciptakan. Karena tadi loh, aku ingin proposal, saya dulu harus kerja keras. Anak saya jangan sampai seperti itu. Prinsipnya yang salah. Nah, prinsipnya salah. Ya, karena kalau orang tidak pernah ditempa dalam kehidupannya, tidak pernah keluar. Dan kalau tidak kuat dalam kehidupan, ya dia akan jadi orang yang mudah menyerah. Seperti itu. Makanya para suster itu temannya banyak sekali ya suster ya. Mereka itu kelihatannya kan wah wajahnya damai, senyum, tapi masa lalunya penuh kepahitan sebenarnya. Apa hak atar? Loh, justru kan pernah mengalami kepahitan. Membuat mereka panik. Ya. Nah, enggak terjadi syukuri bahwa oh saya sering dapatkan hal-hal yang menyakitkan, tapi ada kabar baiknya itu satu membuat jiwa kita akan berdebat. Ya, tapi tadi sakitnya juga harus disembuhkan. Supaya apa? Bukan hanya jiwanya yang bertumbuh, badannya juga sehat. Jangan ada jiwanya yang bertumbuh, badannya lorong-lorongan biasa saja. Makanya tadi jiwa dan hatinya harus sehat. Nah, sekarang bagaimana cara mengelolanya? Merilis stres. Ya, oke. Oke, tadi kalau sih menjelaskan salah satu teknik yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah pernafasan. Ya, kita coba ya. Oke, baik. Sekarang mari kita duduk tegak, kita begini. Kemudian coba lekatkan lidah ke langit-langit. Lidahnya mendarat langit-langit. Ya, tutup mulutnya biar lalatnya nggak masuk. Kepala juga lagi. Ya, tutup mulut ya, relax. Kita coba akan melakukan nafas yang dalam. Ya, tarik nafas lewat hidung, hembuskan juga lewat hidung.
Siap? Tarik nafas perlahan. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Lanjutkan, tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan selama beberapa saat. Baik, cukup kata Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Ngantuk. Lebih rileks ya? Lebih tenang nggak? Nah, teman-teman, inilah rahasia. Kenapa? Kalau laki-laki pada kalau stres pelayannya kemana? Karena sebenarnya yang dicari itu adalah nafas dalam. Kalau perempuan itu gimana sih? Benar nggak? Oke, rasa di Sumber. Gitu, ya. Karena yang memberikan efek rileks itu nafasnya, nafas dalamnya, bukan rokoknya. Rokoknya yang bikin kecanduan. Tapi menurut penelitian global ternyata yang bikin membahayakan kesehatan itu bukan rokok, tapi korek apinya. Jadi nanti kalau sudah sakit, jangan itu jangan merokok, tapi boleh merokok asal jangan dinyalakan. Boleh merokok, jangan ada apinya itu boleh. Ya. Nah, kembali ke nafas, ya. Nah, tadi itu aja dan sekarang akan kita ajarkan teknik pernapasan yang lebih powerful lagi. Jadi biasanya kalau kita tarik nafas, hembus, tarik, hembus. Kali ini begitu tarik nafas, tahan dulu satu hitungan, baru hembuskan. Sebelum tarik nafas, tahan lagi. Cuma sebentar saja. Nanti kita kasih apa? Nanti efeknya sama tentunya. Oke, yuk, silakan dulu lagi. Bisa kita ulangi lagi. Relax, tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan, tarik, 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 lanjutkan lagi, tarik dan menahan nafas, hembuskan nafas, tahan selama beberapa saat. Kembali nafas normal. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya?
Tenang. Plong. Dilega ya napasnya ya. Badannya terasa lebih hangat ya? Iya. Ada yang merasakan badannya lebih hangat? Kalau badannya terasa lebih hangat itu Qi dalam tubuh kita makin banyak. Energi dalam tubuh kita makin besar. Nah itu yang kalau Qi-nya makin besar, itu apa? Kita nggak gampang capek. Nah, jadi teknik ini sebenarnya selain untuk meredamkan atau merilis stres, bisa untuk mengecas tubuh kita. Jadi Anda bisa lakukan misalnya nih, kalau ada pagi sebelum mulai aktivitas ya seperti tadi di sekolah tadi atau ada di kantor, belum aktivitas nafas tadi seperti tadi. Sambil ini ada nafas tadi Pak, 5 menit sambil ini tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Ini Anda bisa ajarkan ke orang-orang sekitar Anda. Ya, itu selain menenangkan pikiran Anda untuk ngecas. Setelah itu Anda lebih segar. Ya, terus nanti sebelum break pertama ya lakukan lagi. Gak usah lama-lama, 5 menit saja. Sebelum makan siang juga, sebelum makan siang ini dulu setelah nafas tadi, baru kemudian makan siang. Nah dengan cara seperti itu, baterai Anda sepanjang hari itu gini loh. Kalau biasanya pagi kan pergi, nanti baru setengah hari sudah turun, sore hari di rumah sudah habis. Orang rumah dapatnya apa? Sisa. Nah, tapi kalau Anda lakukan tadi, nanti sebelum break, sebelum kerja ada isi baterai. Nanti kerja turun dikit, sebelum break diisi lagi. Turun lagi kerja, sebelum pulang diisi lagi. Sampai di rumah baterainya masih tinggi. Sehingga ketemu anak, mama, ini soal ini gimana? Nah, kalau energinya masih besar bagaimana? Iya, tapi kalau energinya sudah besar bagaimana? Nah, belum lagi suaminya sampai rumah capek-capek, suami malah ngajak main ke ame-ame. Malam-malam toilet, apa itu kesel banget. Nah, kalau gitu kira-kira bagaimana? Nah, tapi kan kalau energi kita masih tinggi sampai di rumah, anak ajak belajar ditemani, suami ngajak bermain-main ditemani, kan begitu. Benar ya. Ya, oke. Silakan dipraktekkan, dicoba. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan mengajarkan teknik untuk memaafkan. Memaafkan, tapi lupa cara mengajarkan caranya. Memaafkan itu ada 2 macam, memaafkan secara lahir dan memaafkan secara batin. Mana yang lebih penting? Batin. Mbak Dama. Memaafkan. Batin atau lain itu bedanya gimana? Memaafkan secara batin itu gini. Anda memaafkan, yakin jangan sampai lagi ada dendam dan kemarahan pada orang tadi. Jadi ketika ketemu orangnya, ya sudah netral dan normal lagi. Relasinya sudah kembali seperti biasa. Itu memaafkan secara batin. Tapi memaafkan secara lahir itu gini loh. Oke, kalau ada karyawan mencuri uang perusahaan 5 juta, uang kantor 5 juta, dimaafkan dan? Maafkan sister. Ya tidak apa-apa, kamu datang maafkan besok jalannya. Ya, loh iya kan ada sanksinya toh, sanksi administrasi nilai kembalikan, ya toh, misalnya contohnya, atau ada SP 1, 2, 3 dan sebagainya. Artinya itu adalah secara batin ya kita maafkan, tapi secara prosedural, secara fisiknya ya harus dilihat dulu. Secara lahirnya kalau dimaafkan mendidik dia apa? Jadi untuk kepentingan pendidikan kadang-kadang secara lahir boleh tidak dimaafkan. Aduh, ya sayang ya aku kan kamu itu selama ini terkenal baik, tapi kok ya kamu ambil uang kantor 5 juta itu untuk apa? Tapi ya maaf ya, karena ini aturannya begini, terpaksa kamu besok saya pindah tugaskan. Ya, kamu biasanya ngurusi manusia, besok kamu ngurusi ayam. Begitu misalnya. Contohnya, ya sanksi dulu harus saja pendidikannya. Karena kalau tidak dididik, oke besok masuk lagi seperti biasa, langsung semua dimaafkan,
bulan depan 10 juta. Loh, nyuruhnya bukan 5 juta, 10 juta. Lebih besar. Nah itu bedanya maka salah lahir dan batin seperti itu. Cuma kadang-kadang orang kita ini, apalagi orang Jawa, suka balik. Lahirnya dimaafkan, secara batin tidak. Setiap lebaran, ulang-ulang. Wah, langsung. Kita seolah dalam bibir kita memaafkan, tapi dalam hati kita sebenarnya belum. Lamis. Istilahnya lamis gitu. Kayak senyum-senyum dalam hati, awas di tenono. Nah orang Jawa itu begitu. Beda sama orang Batak. Ya toh, ada orang Batak kan? Tenggulan. Kalau marah bagaimana? Ya, tidak. Konfrontasi, ayo marah. Di situ ya. Tapi habis itu ya, saya maafkan ya. Begitu ya udah maafkan, selesai loh. Bedanya gitu, orang Batak lebih mudah ditebak. Yang sulit itu orang Jawa. Makanya apa namanya belakangnya gendolin bushi. Susah udah kan kita gendol ya susah. Ya gitu. Oke. Lalu bagaimana cara memaafkan secara batin? Jadi memaafkan secara batin itu penting. Bukan demi orang yang melakukan kesalahan, tapi demi kita sendiri. Memaafkan secara batin itu adalah suatu tindakan paling egois yang disukai Tuhan. Tindakan paling egois yang direstui Tuhan. Karena sebenarnya bukan demi orang lain, tapi demi diri Anda sendiri. Oke, selama ini apa yang membuat kita sulit memaafkan secara batin? Apa? Apa? Sakit. Oke, udah terlalu berat menyakitinya, saya nggak bisa memaafkan. Itu akan sembuh kalau memaafkan. Tapi ternyata banyak orang justru memendam sakitnya tadi untuk menghukum dia, akhirnya sakit kanker. Suaminya marah gara-gara suaminya misalnya nih main nakal sama tetangga, ada marah, bisa maafkan. Kemudian ada sakit, ya Anda kemudian akhirnya pulang duluan, masuk surga duluan, ya kan memberikan tiket pada suami. Loh, kita ini maksudnya menghukum suami, kalau memberikan lampu hijau pada suami. Makanya jangan menghukum diri sendiri. Kalau tidak bisa maafkan, itu ada hukum diri sendiri. Ya. Terus, apalagi yang buat sulit memaafkan? Lah nanti kalau saya maafkan mengulangi perbuatannya lagi. Kadang-kadang begitu ya, benar enggak? Tapi memang kalau tidak dimaafkan, apakah ada jaminan dia tidak mengulangi perbuatan? Ada jaminan? Ya. Kalau tidak dimaafkan, dia juga bisa mengulangi perbuatan. Kalau memaafkan, dia juga bisa mengulangi perbuatan. Tapi bedanya apa? Kalau Anda memaafkan, Anda sembuh. Anda tidak sakit, Anda sembuh. Itu yang makanya pentingnya di sini. Oke, baik. Lalu gimana cara makan? Mari kita ikuti latihan ini, teman-teman. Tapi Anda harus pilih satu orang dulu untuk dimaafkan. Ya, pilihlah satu orang. Nggak usah dilihat orangnya. Tahu berarti. Maksudnya apa? Ini dalam hati saja ya. Karena kita mau memaafkan secara baik, pilih satu orang yang selama ini sudah membuat hidup Anda menderita, ya toh? Mungkin dia berulang kali menyakiti Anda, baik melalui kata-katanya, sikapnya, perbuatannya. Ya. Pilih satu orang yang masih sulit, ya. Dan coba Anda pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Kalau Anda mengingat wajah orang ini, apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul dalam diri Anda? Apakah Anda masih merasa mendidih kembali? Emosi apa yang muncul dalam diri Anda sadari dan akui saja. Meskipun orang itu adalah orang yang Anda hormati atau Anda sayangi sekalipun, atau orang yang sangat dekat pada Anda. Bahkan ketika itu ada orang tua Anda, atau atasan Anda, atau bawahan Anda, atau rekan kerja Anda. Akui
akui rasa sakitnya. Dan coba apa sih sebenarnya yang bikin sakit itu apa? Apakah dari kata-kata dia, apakah sikap dia, atau apa? Nah, yang paling menyakitkan apa? Nah, kalau Anda sudah bisa mengingat ini, sekarang letakkan tangan Anda di depan dada seperti ini, buka mata sebentar, tangannya dibuka seperti ini, letakkan di depan dada. Kemudian Anda kembali pejamkan mata. Bayangkan wajah orang tadi ada di hadapan Anda, tatap matanya. Anda bisa katakan, Anda tirukan kata-kata ini, Atma, sebut nama dia, Namaste, yang artinya aku, jiwaku menyapa sang jiwa yang ada di dalam diri. Ucapkan dalam hati saja. Kemudian katakan, kamu telah dimaafkan untuk semua kesalahan, untuk semua rasa sakit dan penderitaan yang telah kau timbulkan. Engkau diberkati dengan damai, pengertian, dan harmoni. Biarlah damai tinggal di hatimu dan tinggal di hatiku. Bayangkan dia tersenyum dan berpaling pergi meninggalkan Anda dengan penuh kedamaian. Bayangkan dia pergi menjauh, makin lama makin mengecil dan tidak terlihat. Sekarang sadari lagi perasaan Anda. Apakah Anda merasakan seolah-olah ada sesuatu yang lepas atau keluar dari dalam diri Anda? Kalau belum, atau meskipun kalau sudah, mari kita coba ulang sekali lagi. Bayangkan wajah orang tadi, tatap matanya. Katakan Atma, sebut namanya, Namaste. Artinya, jiwaku menyapa sang jiwa yang ada dalam diri. Kamu telah dimaafkan untuk semua kesalahan, untuk semua rasa sakit dan penderitaan yang telah kau timbulkan. Kau diberkati dengan damai, pengertian, dan harmoni. Biarlah damai tinggal di hatimu dan tinggal di hatiku. Bayangkan dia tersenyum, lalu berpaling pergi, meninggalkan Anda dengan penuh kedamaian. Makin menjauh, makin kecil sampai tidak terlihat. Sekarang salamlah rahmat Anda. Bagaimana rasanya? Gimana? Lemur-lemur. Lemur-lemur, ada yang keluar mata? Ada yang merasa lebih lega? Kelegaan? Ada yang merasa lebih damai? Ada yang masih merasa Kepalanya itu enteng. Ada yang merasa lebih ringan? Ada. Siapa yang merasa efek positif? Katakan. Yang merasakan ada manfaat positifnya? Lumayan, kira-kira 50%. Ada yang tidak merasakan apa-apa? Jangan tidur lah. Belum merasakan apa-apa? Tidak ada yang karena saya tidak merasakan apa-apa. Karena sering seperti ini kenapa? Nah, jadi kayak seperti kita dijalankan seperti ini. Setiap malam ini jalan? Ya, setiap malam kalau nggak ketiduran pastinya. Wah, bagus sekali. Nah, teman-teman, latihan ini seperti tadi, seperti Mas terus lakukan setiap hari, terutama sebelum tidur malam. Ini penting sekali. Jadi ini apa tujuannya? Melepaskan kemarahan Anda. Kemarahan jangan dibawa tidur. Karena kalau kemarahan bawa tidur, nanti mimpi burung. Dalam dunia nyata, Anyel kalau si A dalam mimpi ketemu si A lagi. Nah, jadi makan sebelum Anda tidur, usahakan makan. Nah, kalau besok dilakukan kesalahan lagi gimana? Ya itu bisa besok, ya besok dimaafkan lagi. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, berapa kali kita harus maafkan? Sebelum juga itu.
orang itu boleh makan tidak sabar gitu. Sabar itu ada 70 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas. Jadi kalau hari itu ada disakiti ya tidak apa-apa. Maafkan. Tapi sekali lagi apa ini? Ini memaafkan secara batin. Memaafkan secara lahirnya harus dilihat. Pendidikan. Kalau perlu diberikan semacam langkah untuk mendidik ya harus dilakukan. Kalau tidak, orangnya tidak tahu kalau salah. Nah ini juga cara orang tua kadang-kadang mendidik anak itu tidak berani memberikan ketegasan ke anak. Melakukan kesalahan biarkan saja. Bahkan kadang-kadang malah dibilangin. Kalau sudah besar ini jadi NPD. Anda tahu NPD? Narsistik. Itu karena kecilnya seringkali melakukan kesalahan dibelangi sama orang tua. Besarnya jadi narsistik. Begitu. Oke. Nah itu dua keterampilan yang bisa Anda lakukan setiap hari. Nah sekarang yang berikutnya kami akan mengajak Anda semua untuk melakukan penyembuhan luka batin. Untuk menyembuhkan luka batin itu kita membutuhkan campur tangan ilahi. Karena apa? Kadang-kadang kita sendiri sudah lupa kita itu marahnya itu pada siapa, sakitnya itu pada siapa. Karena tadi loh, kecenderungan kita melupakan. Makanya perlu campur tangan ilahi. Nah tekniknya ini adalah namanya kita akan melakukan teknik meditasi cinta kasih atau juga disebut meditasi jantung kembar twin hearts yang akan kita lakukan. Apa itu jantung kembar? Jantung kita itu ada berapa? Satu, yaitu kembaran ini bina. Ini suatu simbolisasi. Jantung itu melambangkan apa kalau dalam emosi? Jantung itu melambangkan apa? Cinta. Kalau jantung cinta digambarkan bentuk hati. Hati ini adalah apa sih? Jantung loh ya, bukan liver. Jadi kalau orang jatuh cinta itu hatinya yang berbunga-bunga, bukan livernya ya. Jadi makanya kalau ketemu ingat masih pacar, berdebat ya. Yang si jantungnya atau bukan livernya atau? Jantungnya. Makanya jelas jantung hatiku. Nah itu di sini. Nah, jadi gini teman-teman, dalam akupuntur ada yang namanya pusat-pusat emosi. Ada yang namanya titik akupuntur yang ada di tengah-tengah dada di sini. Ada sentuh tengah-tengah dada. Ini adalah pusat emosi cinta, perasaan cinta, belas kasih, kasih sayang, damai, bahagia, sejahtera. Itu pusatnya di sini. Kalau ada bagian rasanya di sini loh. Wah, hatiku maknya seneng kan di sini. Hatinya berbunga-bunga itu di sini. Hatinya berbunga-bunga. Ya. Nah, kalau kita mengaktifkan pusat atau akupuntur yang di sini, itu akan mengaktifkan perasaan-perasaan. Makanya kalau ada misalnya nih marah, ya, Anda tersinggung, biar tetap sabar. Biasanya apa yang Anda lakukan? Sabar. Yang dilus mana? Ada nggak dilus mana? Sabar. Kita lulus batuk sabar, sabar. Nah ini hari pusat cinta kasih, sabaran, positif. Kalau Anda kaget aku, yang terang bagaimana? Yang dipegang pasti kalau kaget, yang terang. Ya ampun, ya Allah, ampun. Nggak ada kaget, aku kaget. Terus perutnya, kan nggak ada. Nah, jadi itu memang pusat perasaan positif. Jadi kita mesti sering-sering mengaktifkan pusat ini. Ya, makanya termasuk ada seperti tadi, ini mengaktifkan kasih sayang. Kalau dia mengaktifkan kasih sayang, lebih mudah. Nah ini yang disebut jantung pertama kita. Itu kalau dalam balik healing, akupuntur ini disebut istilahnya cakra. Cakra itu bahasa India. Ya, cakra jantung. Kalau bahasa Cina-nya seperti apa? Kemudian jantung yang kedua itu adalah jantung ilahi. Kalau ini jantung manusia, pusat cinta terhadap bersama. Kalau jantung yang kedua itu pusat cinta ilahi atau cinta yang universal. Lokasinya di sini, pusat di mahkota kita. Jelas itu mahkotanya masing-masing. Yang di mahkota kita. Ini pusat cinta ilahi atau cinta universal. Apa bedanya cinta yang sesama sama cinta universal?
Semua orang, bahkan orang jahat itu punya cinta loh. Mereka itu merampok, membunuh demi memberi nafkah keluarganya. Benar? Berarti cinta tidak mereka? Cinta, tapi cintanya hanya untuk keluarga. Cintanya kemudian menjajah negara lain, gitu? Cinta tidak? Cinta, tapi terbatas hanya kepada kaumnya golongannya saja. Jadi cintanya itu bersyarat. Cintanya bersyarat. Termasuk gini, aku cinta sama kamu selama kamu masih baik sama aku. Benar nggak? Kalau dia sudah baik sama kita masih bisa mencintai nggak? Ibu-ibu? Kalau dia sudah sama yang lain masih bisa mencintai nggak? Coba sama yang lain. Baru memandang diri orang lain aja sudah sulit mencintai. Nah, jadi cinta kita, cinta sesama itu bersyarat, ada batasannya. Sementara cinta ilahi itu cinta yang tidak bersyarat. Ketika ilahi mencintai itu seperti matahari yang bersinar, dia tidak pilih-pilih. Semua orang kena sinar matahari, dia tidak pilih-pilih. Oh, yang saya cintai kalau yang cantik cantik aja, yang jelek-jelek enggak. Sehingga efeknya apa? Kalau orang cantik kita hitam. Saya yang akan saya cintai adalah orang-orang yang rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin beribadah. Sehingga orang-orang yang suka gereja hitam-hitam. Nanti jadi yang anak-anak zaman sekarang kan malas anak gereja hitam nanti. Karena Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ketika mencintai, semua dicintai. Baik yang rajin beribadah, yang tidak rajin, bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun, yang membenci Tuhan pun, bahkan juga dicintai. Dan tidak pernah berharap kembali. Nah, dalam latihan meditasi ini kita akan mengartikan dua pusat cinta ini. Apa manfaatnya? Kalau kita mengartikan dua pusat cinta ini, maka ketika sudah aktif akan membuka pintu atau koneksi. Anda akan bisa mengakses yang namanya daya ilahi atau energi ilahi. Karena Tuhan itu sifatnya maha cinta. Kalau Anda mau mengaksesnya, passwordnya adalah cinta. Jadi karena Tuhan itu bukan kemarahan, Tuhan itu cinta. Sehingga kalau Anda ini dekat pada sumber cinta, itu Anda frekuensinya harus frekuensi cinta atau frekuensi marah. Jadi frekuensi kita harus bisa di frekuensi cinta. Semakin cintanya semakin besar, kita makin dekat kepada Tuhan. Semakin kemarahan kita besar, semakin jauh pada Tuhan. Lah kalau kita doa marah-marah, kira-kira gimana ya? Doa tapi marah-marah. Mendekat atau menjauh pada Tuhan? Jauh. Ya menjauh, jadi bukan masalah doa atau tidaknya. Meskipun Anda tidak berdoa, tapi kalau hati Anda selalu penuh dengan cinta, Anda dekat dengan Tuhan. Meskipun Anda tiap hari ke gereja, tiap hari Anda berdoa, Anda beribadah, tapi hati Anda penuh kemarahan. Nah, terus mau beribadah dong. Makanya kalau dalam ibadah kok kemudian bikin orang emosi, menjelek-jelekan orang, marah-marahin orang, itu gak ibadah. Itu bukan ibadah, itu kampanye politik. Itu apa dalam politik kan itu kok pemilih aku jauhnya mana? Banyak orang itu dalam, apalagi pemimpin-pemimpin agama kadang-kadang menjalankan pimpinannya itu bukan mengajarkan kebaikan, tapi mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang dilakukan? Bukan berdakwah berkhotbah yang baik, tapi cuma menjelek-jelekan lawan politik. Biar nyoblos aku gitu. Kadang-kadang seperti itu. Maka ya Anda tahu sendiri bagaimana para pemimpin politik kalau udah menang bagaimana? Lupa ya sudah. Nanti ya kita lakukan seperti ini. Kita setelah melakukan dua pusat cinta ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk memberkati bumi. Karena apa? Anda tidak bisa damai sendirian. Anda tidak bisa bahagia sendirian. Bisa nggak teman sekantor Anda nangis semua karena ada yang enggak, Anda bahagia sendiri? Menggunakan berarti musuhnya sendirian. Nggak bisa, itu harus bahagia. Ya. Anda nggak bisa bahagia di rumah sendiri sementara yang lain susah.
Jadi kebahagiaan itu, cinta itu juga harus kita tularkan kepada orang lain, pada sesama. Dan itulah nanti yang akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Termasuk dalam meditasi nanti kita akan membagikan cinta ilahi ini kepada seluruh bumi. Dan nanti kita akan menggunakan doa damai dari Fransiskus Assisi untuk kita bagikan ke seluruh bumi. Doa damai dari Fransiskus Assisi ini doa yang sangat kuat. Dan ini adalah doa yang universal. Bisa didoakan siapa saja. Karena ini tidak menyebut nama Tuhan tertentu. Doanya adalah seperti ini. Tuhan jadikanlah aku membawa damai. Ya, itu kan universal loh. Apabila ada kebencian, biar aku bawa cinta kasih. Apabila ada sakit hati, biar aku bawa maaf. Apabila ada putus asa, harapan, keraguan, keyakinan. Ini teman-teman, doa ini berarti apa? Berubah dari benci menjadi sayang, dari sakit hati marah menjadi maaf. Nah, kalau Anda lihat bumi saat ini kondisinya sedang baik-baik saja atau tidak? Apa yang terjadi? Banyak apa? Isu-isunya apa? Perang. Baru saja kemarin Kamboja sama Thailand mulai berperang. Peperangan itu penyebabnya apa sih? Karena apa? Tidak bisa memaafkan. Hanya seperti itu. Marah, saling membalas, yaitu peperangan. Maka kita tidak bisa menghentikan peperangan dengan peperangan yang lain. Anda nggak bisa menghentikan peperangan dengan kemarahan. Stop, jangan berperang, jangan berperang, Anda nggak bisa marah. Ya, Anda nggak bisa memadamkan api dengan bensin. Apa yang kalau ada api tadi, fire drill-nya tadi bagaimana? Pakai apa? Nah, apa apanya kalau ada kemarahan? Ya tadi maaf, cinta kasih apa ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lakukan meditasi ini bersama-sama. Ini nanti yang akan menghidupkan kita. Ya. Tapi nanti sebelum meditasi kita akan olahraga sedikit untuk apa? Supaya kadang-kadang gini loh, emosi-emosi terpendam yang sudah bertahun-tahun kita simpan itu mengkristal, mengeras, jadi blocking dalam tubuh kita, sistem tubuh kita. Maka kalau sudah mengeras itu harus di apa ya? Ibaratnya kalau ada tanah yang nempel di baju mengeras, diapain kalau bisa dia lepas? Pendam. Direndam, Nah, kita akan menggerakkan dulu badan kita supaya nanti yang udah mengerak itu nanti bisa gogrok, bisa lepas. Lalu setelah itu kita melakukan meditasi. Kami udah ada suatu berdiri sekarang. Ya, putarannya bisa, bukan hanya begini dong. Ini putarannya bisa. Ya, siap. Kita putar ke kanan 12 kali. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian olahraga leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang area tegang, tenang. Terus tahu kita putar nih belakang. Tahu ya? Ini kita belakang 12 kali. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian situ dan suara tangan. Maka terus ibaskan dan buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian pergelangan tangan, putar ke kanan. Bersama 12 kali. Kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian stretching telapak kaki seperti pinjam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Telapak kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian pergelangan kaki kanan, putar ke kanan, diputar ke kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Terus belakang. 1. Tapi seperti itu, karena semua anggota badan Anda digerakkan buat fleksibel. Karena apa? Ciri-ciri orang hidup itu apa? Lentur. Ciri-ciri orang mati itu apa? Nah, kalau lagi mau diajak, Anda ini masih muda, sudah seperti ciri-cirinya. Ya. Baik, siap? Oke. Sekarang kita akan mulai meditasi ya. Selama meditasi kita letakkan lidah langit-langit. Terus nanti ketika kita ingin memberkati bumi, pertama-tama akan diletakkan di pangkuan. Mestinya ditaruh di pangkuan. Ketika nanti kita akan menjalurkan berkat ke bumi, kita angkat tangan setinggi pusat cinta tadi berada di sana, setinggi cakra jantung kita. Lalu bayangkan bumi ini mengecil, ya sebesar bola tenis, sebesar bola tenis. Nanti ikuti doanya. Terus nanti kita letakkan lagi, dan nanti yang namanya meditasi itu akan ada saat-saat heningnya, ada saat hening. Dan untuk membantu kita lebih hening, nanti ada akan mendengarkan lantunan bunyi Om. Om itu bukan pasangannya tante. Oh, berarti pagi-pagi. Bunyinya Nah, Om ini apa? Kalau kayak saya dengar orang-orang Bali gitu. Nah, Om itu sebenarnya bunyi primordial, bunyi dari kosmos atau alam semesta. Ya, bunyinya seperti itu. Jadi bunyi atau frekuensi alam semesta itu seperti lebah itu. Bunyinya gimana? Makanya ini semua agama, terus orang India menangkap bunyi itu. Oh, bunyinya gitu. Itu apa? Bunyinya apa? Bunyi Om. Om atau Aum. Ini dalam Katolik juga ada loh. Dalam Kristiani apa? Omnipotent. Artinya apa? Tuhan Maha Kuasa. Omniscient. Tuhan Maha. Omniprovident. Tuhan Maha Penyelenggara. Jadi itu tidak ada Omnya, juga ada Alpha dan Omega. Tapi itu bebas sih.
tapi itu bebas. Artinya tanpa ada dasar. Kayak misalnya. Oh bebas. Ada energi. mendengarkan bunyi om itu nanti akan membantu kita hening sunyi. Di dalam kitab suci juga tertulis heninglah, sunyilah dan sadarilah. Tuhan itu ada dalam keheningan. Anda akan menemukan Tuhan dalam keheningan. Jadi Anda jangan mencari Tuhan di pasar malam, ya. Malam ini pentas gendut, nggak ada Tuhan di situ, ya, dalam keheningan, ya. Nah di situ nanti ketika Anda diminta untuk hening, Anda bayangkan di atas kepala Anda ada cahaya yang terang. Itu adalah cahaya jiwa Anda. Padamlah dengan penuh kasih, penuh lemah lembutan, Anda dengarkan flow. Kemudian sadarilah keheningan. Setelah itu kayak pasrahkan semua pada Tuhan dan rasakan nanti efeknya seperti apa. Rasanya pasrah itu kemudian itu benar itu salah satunya adalah pasrah. Pasrah itu kan berarti kita tidak berusaha. Setelah semua usaha yang kita lakukan yang terbaik, hasilnya ya udah kita serahkan pasrahkan pada Tuhan. Itu yang paling enak. Oke, kita akan coba ini sekarang ingatlah satu pengalaman yang membuat Anda bahagia. Ingat-ingat lagi seolah-olah pengalaman itu terulang kembali. Anda mulai tersenyum. Sadari cakra jantung Anda atau pusat cinta terhadap sesama yang ada di tengah-tengah dada. Tersenyumlah kepadanya dan ungkapkan kata-kata cinta. Tunggulah tanggapannya. Apakah jantung Anda beranggapi dengan cinta, kebahagiaan, dan sukacita. Sekarang ingatlah kembali satu peristiwa bahagia yang lain. Bayangkan soal bahagia terulang kembali. Lalu sadarilah puncak kepala Anda atau mahkota Anda. Tersenyumlah pada mahkota Anda. Ungkapkan kata-kata cinta kepadanya. Sekarang kita akan menyalurkan cinta ilahi ke bumi. Kita akan kedua tangan kita, sedikit jantung kita. Lalu kita bayangkan di depan kita ada bumi kecil sebesar bola tenis. Sadari pusat cinta di dekat dada, sadari telapak tangan, sadari bumi kecil, dan dalam hati ikuti kata-kata ini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Izinkan diri Anda menjadi saluran damai ilahi. Rasakan damai ilahi memenuhi seluruh diri Anda. Dimulai dari tengah-tengah dada Anda, menyebar ke seluruh tubuh Anda. Rasakan damai di seluruh tubuh Anda. Lalu bagikan damai ini melalui kedua telapak tangan kita, pancarkan ke bumi kecil di hadapan kita. Bayangkan dari kedua telapak tangan keluar sinar atau cahaya berwarna pink atau merah jambu menuju ke bumi kecil di hadapan Anda. Apabila ada kebencian, bila aku membawa cinta kasih, izinkan diri Anda menjadi saluran cinta kasih ilahi. Rasakan cinta di tengah-tengah dada Anda. Rasakan cinta menyebar seluruh tubuh. Dan kita bagikan cinta ini ke bumi melalui kedua telapak tangan kita. Biarlah seluruh bumi dipenuhi dengan damai dan cinta. Apabila ada sakit hati, biarlah aku membawa maaf. Izinkan diri Anda menjadi saluran pengampunan ilahi. Mari kita pancarkan semangat untuk saling memaafkan ke seluruh bumi. Pancarkan juga kepada orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Katakan kepada mereka, kamu telah dimaafkan. Pancarkan juga kepada orang-orang yang pernah Anda sakiti.
dalam hati katakan, aku minta maaf. Pancarkan semangat untuk memaafkan, semangat untuk saling memahami, semangat untuk hidup rukun. Apabila ada putus asa, biarlah aku membawa harapan. Apabila ada keraguan, keyakinan. Izinkan diri Anda menjadi saluran harapan dan keyakinan ilahi. Pancarkan ini ke seluruh bumi, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan. Katakan pada mereka, kamu bisa melakukannya. Apabila ada kegelapan, terang, kesedihan, sukacita, izinkan diri Anda menjadi saluran terang dan sukacita ilahi, terutama pada mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang tertekan, mereka yang menderita. Penuhi mereka dengan sinar ilahi dan sukacita ilahi. Sekarang sadari pusat cinta ilahi di mahkota Anda, sadari telapak tangan, dan sadari tubuh kecil di hadapan Anda. Dan dalam hati ikuti doa ini. Dari pusat satu bagi ilahi, biarlah seluruh bumi diberkati Tuhan dengan cinta kasih dan kebaikan. Diberkati dengan kebahagiaan dan sukacita yang besar. Diberkati dengan pengertian, harmoni, dan damai ilahi. Diberkati dengan kehendak baik dan kemauan berbuat baik. Bayangkan setiap orang tidak hanya sekadar bicara kebaikan, melainkan benar-benar mewujudkan dalam tindakan nyata. Sekarang secara bersamaan sadari pusat cinta di tengah dada dan pusat cinta di mahkota Anda bersamaan. Sadari telapak tangan, sadari bumi kecil di hadapan Anda, dan dalam hati kita doakan dari pusat sarubani ilahi, biarlah seluruh bumi, setiap orang, setiap makhluk diberkati dengan cinta kasih ilahi, dengan kebahagiaan ilahi, dengan kebaikan, dengan sukacita yang besar, dengan kehangatan, kelemah lembutan, dengan keindahan, dengan penyembuhan batin dan keindahan batin, dengan kebahagiaan ilahi dan kesatuan dengan semuanya. Perlahan letakkan tangan Anda di pangkuan. Sekarang bayangkan di atas kepala Anda, di atas mahkota ada bintang cemerlang. Pandanglah dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut. Sambil kita akan mendengarkan lantunan Om. Sadari Om, sadari bintang cemerlang, sadari keheningan di antara dua bunyi Om. Dan setelah itu pasrahlah.
perlahan sadari kembali tubuh fisik Anda, gerakan jari-jari tangan dan kaki Anda dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, kemakmuran, dan spiritualitas. Dengan penuh rasa syukur dan keyakinan terjadilah. Biarlah semua keluarga besar kita, keluarga besar Mati Lestari, susunan SMS ini di seluruh Indonesia, dan semua yayasan di bawahnya, termasuk semua anggota keluarganya, diberkati Tuhan dengan sinar cinta dan kuasa ilahi, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan yang baik, dengan kebahagiaan, kemakmuran, spiritualitas, dan kelimpahan, dengan penuh rasa syukur dan keyakinan terjadilah. Sekarang sadari kedua telapak kaki Anda. Bayangkan dari kedua telapak kaki Anda masuk sinar, keluar sinar, masuk ke dalam bumi sedalam 3 meter. Sambil kita katakan, biarlah bumi pertiwi diberkati Tuhan dengan sinar, cinta, dan kuasa ilahi. Biarlah bumi pertiwi disembuhkan, diremajakan, dan direvitalisasi. Biarlah bumi pertiwi diberkati dengan tanah, air, udara yang baik. Berkat Tuhan bagi bumi pertiwi. Kepada Tuhan yang makasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang besar. Terima kasih untuk kesembuhan, pencerahan, dan daya-daya ilahi yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih dengan penuh rasa syukur dan keyakinan terjadilah. Secara perlahan buka mata Anda dengan senyum yang terindah. Sampai kepada supaya energi positifnya dan cintanya meresap ke sel-sel kita. Jadi sel-sel kita ini diberi dengan cinta, sukacita, kebahagiaan. Jadinya bisa dijadi juga oleh kepala, leher, dan untuk kuda